Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Kembali bersama saya, Pendeta Samuel Rapa, dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kali ini pembacaan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya. Sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak-anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini kalau kita membacanya saudara-saudara adalah mazmur yang memanggil pemazmur untuk berdoa. Mengapa demikian? Pemazmur mengangkat doanya kepada Tuhan karena melihat banyak sekali kehancuran yang terjadi di sekelilingnya. Dan yang lebih membuat dia bergumul di hadapan Tuhan adalah karena orang-orang fasik sendiri yang melakukan kejahatan-kejahatan di tengah-tengah dunia yang dia lihat, saudara-saudara. Dan di tengah kejahatan-kejahatan yang begitu banyak dia lihat, saudara, Allah seperti berdiam. Allah sepertinya hanya melihat-lihat dari jauh saja. Allah tidak bertindak apa-apa. Dan dia katakan di sini, Allah sepertinya menyembunyikan diri dan menutup mata terhadap semua yang sedang terjadi. Saudara, sementara kejahatan itu begitu merajalela, penindasan-penindasan terhadap anak yatim, terhadap mereka yang miskin, mereka menginjak-injak dan meremehkan setiap orang-orang dan menjerat orang-orang ke dalam perangkap-perangkap kejahatan yang ada pada masa pemazmur ini, saudara-saudara. Dan itu membuat pemazmur tidak tahan melihat semua itu. Lalu kemudian dia datang berdoa dan bergumul di hadapan Allah. Jadi pemazmur di sini sedang berdoa untuk situasi, untuk keadaan dan kejahatan di dunianya yang begitu nyata dia lihat, tetapi sepertinya tidak ada pertolongan.
Tetapi kemudian saudara-saudara, dia beralih bahwa bukan Allah tidak melihat, Allah melihat semua. Allah melihat penistaan-penistaan yang mereka buat, penyangkalan terhadap Allah, dan berbagai hujatan terhadap Tuhan. Dan Tuhan melihat semua perbuatan mereka yang mereka lakukan terhadap penindasan terhadap orang-orang yang lemah, menginjak orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak berdaya, membunuh mereka, dan menjerat mereka ke dalam berbagai kehidupan moralitas yang tidak bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur kemudian mengangkat dan mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja semesta alam. Dia tetap Raja selama-lamanya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini, saudara? Saudara yang saya kasih, bukankah di sekeliling kita juga selama ini, bukankah adalah keluhan bagi banyak orang, keluarga-keluarga, saudara-saudara, akan kejahatan-kejahatan di sekeliling kita, akan berbagai kehancuran emosional, kehancuran moral, kehancuran hidup, kehancuran rumah tangga, kehancuran kepribadian orang, saudara-saudara, oleh karena kejahatan iblis yang menggunakan berbagai hal di dunia ini untuk menjerat orang-orang, saudara. Di sini dia berkata dalam ayat yang ke-8, ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Saudara, kita melihat bahwa inilah yang terjadi di dunia saat ini yang banyak kita lihat. Di dalam dunia yang nyata ini, saudara, dikatakan kuasa jahat ini yang menggunakan berbagai macam cara membunuh orang di tempat yang tersembunyi, orang-orang yang tak bersalah. Bukankah itu yang kita lihat, saudara-saudara, pembunuhan-pembunuhan yang begitu banyak yang terjadi. Pembunuhan ini bukan hanya langsung membunuh nyawa manusia, saudara-saudara, tetapi kita melihat narkoba, bagaimana narkoba menjerat anak-anak muda, bagaimana narkoba menghancurkan kepribadian orang, bagaimana narkoba, saudara-saudara, menghancurkan masa depan orang, bagaimana narkoba menghancurkan kehidupan keluarga-keluarga. Bagaimana narkoba, saudara, bukan hanya pribadi atau keluarga, tapi berusaha menghancurkan kehidupan bangsa, moralitas bangsa, menghancurkan, saudara, dan berusaha menghilangkan generasi-generasi baru yang akan datang melalui hal-hal seperti ini, melalui seks bebas, melalui, saudara-saudara, kehidupan amoral yang begitu nyata di mana-mana, pengguguran kandungan, saudara-saudara, dan berbagai macam dosa-dosa yang menjerat anak-anak muda, merusak keluarga-keluarga, menghancurkan tatanan-tatanan hidup masyarakat, saudara-saudara. Ini adalah pekerjaan iblis. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ini nyata di sekeliling kita. Ini kita lihat, kita dengar. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang mengalami dalam keluargamu. Ada orang-orang yang terjerat di dalam dosa-dosa yang seperti ini. Dan saudara yang saya kasihi, sepertinya situasinya Allah kok hanya melihat-lihat saja. Hanya dari jauh saja memandangi, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan berarti Allah berdiam. Bukan berarti Allah, saudara-saudara, tidak peduli dengan semua itu. Dia telah mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mati dan bangkit kembali dan menjadi raja atas segala-galanya. Dia raja atas kehidupan, raja yang sanggup memerintahkan untuk segala ikatan, segala dosa, yang sanggup, saudara-saudara, membuat orang-orang yang terikat, yang berada di dalam situasi-situasi amoral yang tidak baik, yang mengalami kehancuran hati, kehancuran emosional, kehancuran rumah tangga, kehancuran di dalam berbagai bidang-bidang hidup yang terjadi, saudara-saudara, kehancuran kesehatan, kehancuran ekonomi. Bukankah Tuhan telah menebus orang-orang, semua orang, dari hal-hal seperti ini ketika Kristus mati di kayu salib? Artinya Tuhan sudah membuka jalan.
Artinya Tuhan telah membuka pintu yang baik bagi setiap orang dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu saudara-saudara, ada harapan bagi setiap orang-orang untuk mengalami kelepasan, untuk mengalami restorasi dalam hidup mereka, untuk direstor saudara-saudara, diperbaiki, dipulihkan, dibangun lagi saudara, dikembalikan kepada keadaan yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup ini. Namun saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Yesus bangkit, dia pergi naik ke surga, dia meninggalkan tugas kepada setiap kita. Dia meminta setiap orang-orang percaya yang sudah ditebusnya, yang sudah dilepaskan, yang sudah dibebaskannya, untuk memberitakannya kepada setiap orang. Minimal saudara seperti pemazmur di sini sebelum memberitakan, berdoa kepada Tuhan. Berdoa menyampaikan apa yang sedang terjadi. Dan doa-doa inilah saudara yang selalu didengar dan pasti didengar oleh Tuhan, untuk dia dapat membuat setiap orang-orang yang ada, yang mengalami pergumulan-pergumulan, yang tertindas, yang terikat, yang terbelenggu, yang terpenjara oleh narkoba, oleh dosa-dosa pergaulan bebas, dosa seks, dosa amoral, prostitusi dan sebagainya. Tuhan begitu mengasihi mereka, dan Tuhan sudah buka pintu jalan buat mereka. Tapi kita harus menuntun mereka. Orang-orang percaya saudara-saudara diberikan amanat oleh Tuhan untuk menjadikan mereka menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita berdoa, kalau kita sungguh datang di hadapan Tuhan dan mulai menyatakan siapa Allah, bahwa Allah kita adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan kita mengangkat iman kita kepada Allah. Dalam ayat 12 dia berkata, bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkan tanganmu. Jangan engkau melupakan orang-orang yang tertindas. Dan saudara, ayat yang ke-14, memang engkau melihatnya, sebab engkau lah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamu lah orang yang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Jelas saudara, bahwa Tuhan melihat, dan Tuhan telah membuka tangannya selebar-lebarnya saudara-saudara, dan hatinya untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami sakit hati, pahit hati, lalu kemudian terjerat di dalam narkoba, terjerat dalam asusila, amoral, terjerat dalam kehidupan pergaulan yang tidak baik. Semua itu akibat dari kepahitan, akibat dari kelemahan manusia yang tidak tahu bagaimana mengatasinya. Tetapi Allah telah menyediakan jalan keluar untuk itu saudara, melalui Kristus Yesus yang sudah menyerahkan diri dan mati di atas kayu salib, menebus kita dari semua dosa itu, menebus kita dari semua kegagalan, kehancuran emosi, kehancuran hati, kehancuran karakter, kehancuran di dalam amoralitas kita, kehancuran hidup, kehancuran rumah tanggamu, kehancuran bisnis ekonomimu. Tuhan sudah datang untuk menebus kita, dan dia sudah membayar lunas harga yang harus kita bayar itu saudara. Dia membayarnya lunas, dan engkau berhak menerima kemenangan dalam hidupmu. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, engkau yang sudah mengalami kelepasan dari semua itu, ayo mari datang kepada Tuhan, berdoa. Sampaikan kepada Allah, mungkin keluargamu, mungkin tetanggamu, mungkin sanak saudaramu yang sedang mengalami ikatan pergumulan itu, berdoa buat mereka. Berdoa buat kota di mana kita berada, bangsa di mana kita berada, dunia yang sedang dilanda wabah, yang sedang terikat oleh ketakutan, yang terikat oleh kepanikan, keresahan saudara-saudara, kehancuran, banyak hal terjadi. Ayo, mari bangkit, berdoa saudara-saudara, karena memang hanya Tuhan yang bisa menolong setiap orang. Tidak ada pertolongan lain di bumi ini, hanya Tuhan yang sanggup, dan dia sudah melakukan yang terbaik dan menebus setiap orang. Ada harapan untuk itu saudara. Kalau engkau yang sedang terikat dan mendengar ini, kalau engkau yang sedang bergumul di dalam berbagai persoalanmu karena hal ini, mari datang kepada Tuhan. Terima kelepasanmu di dalam Yesus Kristus, bahwa hanya dalam Dia ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, dan ada kelegaan hidup.
tunduk di hadapannya, berdoa, dan saat ini Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menyembuhkan, merestorasi hidupmu, mampu melakukan itu semua, bahkan Dia sudah mengerjakannya di dalam Yesus Kristus untukmu. Karena itu mari datang, berdoa, bersujud, bersyukur, dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Puji nama Tuhan, saudara. Karena itu saudara yang saya kasihi, jangan berhenti berdoa di hadapan Tuhan untuk orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang melepaskan dan membebaskan. Karena itu kami angkat doa. Ada banyak orang yang bergumul, yang terikat, yang terbelenggu ya Tuhan, oleh narkoba, oleh prostitusi, oleh amoralitas, yang mengalami kehancuran hati, kehancuran rumah tangga ya Tuhan, yang sedang bergumul di dalam berbagai-bagai kesulitan hidup dan mereka tidak tahu jalan keluar. Kami tahu bahwa Engkau tidak melihat-lihat saja Tuhan, tapi Engkau pertolongan bagi mereka. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, di sekeliling kami, di kota kami, di bangsa kami ya Tuhan, di keluarga-keluarga kami yang masih terikat, yang masih mengandalkan kekuatan sendiri, hidup dalam ikatan dunia Tuhan. Lepaskan mereka. Kami berdoa biar kasih karunia Tuhan turun atas mereka, dan mereka mengalami ya Tuhan kemurahan, kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga yang sedang mendengar ini, kalau ada ikatan-ikatan yang selama ini mengikat, kehancuran emosi, kepahitan hidup Tuhan, yang melepaskan amarah-amarah itu semua, Tuhan mengangkat dalam nama Yesus. Aku berdoa Engkau terlepas dalam nama Yesus. Engkau bebas saat ini dan Engkau merdeka. Terima kelegaan di dalam kuasa Tuhan, dan Roh Kudus menjamah hidupmu. Terima kasih Tuhan. Aku serahkan Tuhan seluruh hidup anak-anak-Mu, semua kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Segala sakit, penyakit, sakit dalam kepala, dalam bagian dada, jantung, paru-paru, tulang-tulang, sum-sum, saraf-saraf ya Tuhan, lambung, usus-usus, ginjal, hati, empedu ya Tuhan. Semua Tuhan, saluran-saluran di dalam tubuh, dari ujung rambut ujung, aku berdoa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, restorasi dari kehancuran kesehatan. Terima kasih Tuhan, bisnis-bisnis dipulihkan. Tuhan, sukses di dalam segala perkara Tuhan. Diberkati segala usaha-usaha anak-anak-Mu Tuhan, dalam pekerjaan diberkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan atas kami semua, rumah tangga kami Tuhan, anugerah Tuhan mengalir. Terima kasih Bapa. Biarlah segala kemuliaan hormat bagi-Mu, karena Engkau Allah di atas bangsa, di atas seluruh ya Tuhan kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, terus bergumul, berdoa saudara, dan percaya kelepasan sudah terjadi, karena Dia Raja di atas segala raja, menyertai kita semua. Haleluya. Salam restorasi.